Baik, kita akan melanjutkan untuk anggaran sektor publik ya. Untuk anggaran sektor publik ya, kita ada beberapa agenda. Yang pertama anggaran sektor publik, jenis anggaran, pendekatan penganggaran dan diskusi. Nah, untuk akuntansi manajemen ya, ini ada perbedaan sama akuntansi keuangan, di mana untuk akuntansi manajemen untuk pihak internal yaitu laporan keuangan prospektif untuk perencanaan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan yaitu untuk pihak eksternal yaitu laporan keuangan historis dan retrospektif gitu ya. Jadi kan laporan keuangan itu disusun berdasarkan sebuah transaksi yang bersifat historis. Tuh. Keterkaitan antara anggaran dan akuntansi manajemen ya, bagian yang tidak terpisahkan antara perencanaan dan pengendalian. Nah, dua jenis aktivitas perencanaan merupakan perencanaan strategis, yang mana perencanaan untuk tujuan dan sasaran yang bersifat mendasar, yang mana sangat penting untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan untuk akuntansi manajemen. Nah, di mana perencanaan operasional yang kedua. Nah, perencanaan yang penting untuk mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang bersifat fundamental tersebut. Lalu keterkaitan antara anggaran dan akuntansi manajemen ya. Proses akuntansi manajemen ya di sektor publik ada 5 tahapan penting. Yang pertama perencanaan strategis, lalu yang kedua perencanaan operasional, proses penganggaran ya, pengendalian dan pengukuran, pelaporan, analisis dan umpan balik. Ini merupakan materi yang kelanjutan dari tadi penganggaran berbasis kinerja. Lalu yang selanjutnya informasi akuntansi dalam proses perencanaan ya. Informasi rutin ya, kuantitatif dan kualitatif dan formal dan tidak formal. Rutin itu artinya bahwa akuntansi ya, proses pelaporan akuntansi pasti akan dilaporkan setiap akhir periode, gitu kan? Sedangkan kuantitatif bersifat unit moneter, sedangkan kualitatif itu bersifat relevan, reliable, dapat dibandingkan, dapat dipahami, gitu. Itu yang kualitatif. Formal, informasinya bersifat formal, dilaporkan secara rutin. Keterkaitan antara anggaran dan akuntansi manajemen. Ya, yang pertama perencanaan tujuan dasar bersifat strategis. Nah, setelah itu perencanaan operasional ya. Nah, setelah perencanaan operasional dilakukan, maka proses penganggaran. Setelah proses penganggaran, maka adanya proses pengendalian dan pengukuran. Jadi anggaran yang telah dibuat itu diukur dan ada proses pengawasan. Setelah itu proses pelaporan, analisis dan umpan balik. Jadi semua itu merupakan dilakukan berdasarkan untuk mencapai sebuah tujuan. Gitu. Siklus perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang pertama itu perencanaan operasional. Nah, di sini merinci tujuan dasar dalam bentuk serangkaian target yang harus dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, waktu bervariasi antara 1 sampai dengan 10 sampai 20 tahun ke depan.
Gitu. Sedangkan penganggaran melakukan proses identifikasi atas kegiatan jangka pendek ya yang diwujudkan dalam financial team menjadi anggaran ataupun budgeting. Sedangkan pengendalian dan pengukuran ya ini penjelasan yang dari bagian di atas itu membandingkan hasil yang dianggarkan dan hasil yang sebenarnya. Gitu. Jadi adanya proses pengendalian pada sektor publik lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan input measurement gitu. Sedangkan yang selanjutnya pelaporan ya, proses melaporkan analisis dan umpan balik di sini adanya beragam deviasi yang ada dilaporkan sebagai alat umpan balik. Gitu. Jadi semua ini merupakan berhubungan satu sama lain. Manajemen akuntansi dan perencanaan. Anggaran dan perencanaan keuangan, yaitu perencanaan keuangan, perencanaan modal, perencanaan pendapatan. Sedangkan financial modeling itu target dalam anggaran dan perencanaan. Gitu. Ada financial management investasi, ya, output target, performance target, efisiensi, quality of service, financial performance, public service, agreement, dan base value sama itu. Nah, untuk pengertian anggaran tadi sudah disinggung ya, merupakan rencana keuangan. Ya, anggaran itu merupakan rencana keuangan yang dituangkan dalam bentuk kinerja yang akan dicapai. Fungsi anggaran tadi sudah disinggung. Nah, untuk prinsip-prinsip penyusunan anggaran ya, otorisasi oleh legislatif. Jadi adanya proses otorisasi ya oleh legislatif secara komprehensif ataupun menyeluruh, keutuhan ya, semua penerimaan dan pengeluaran tercakup dalam satu dana umum. Jumlah yang disetujui legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, periode, akurat, jelas, dan transparan. Nah, ada jenis-jenis anggaran itu berdasarkan jenis anggarannya, anggaran operasional dan anggaran modal, anggaran tentatif dan anggaran administratif ya, anggaran umum, anggaran khusus ya, anggaran umum itu yang biasa yang dilakukan ya. Sedangkan anggaran khusus itu biasanya untuk anggaran dana bencana gitu. Anggaran tetap sama kayak anggaran fleksibel. Anggaran eksklusif kayak anggaran legislatif itu untuk partai dan seterusnya. Nah, anggaran operasional dan anggaran modal ya merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, itu untuk operasional ya, untuk operasi pemerintah dikelompokkan sebagai pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil. Sedangkan anggaran modal itu menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap. Begitu. Sedangkan, nah, anggaran tentatif ya, penjelasannya tidak memerlukan pengesahan lembaga legislatif. Kemunculannya dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Nah, sedangkan anggaran NXT itu direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif. Gitu. Ini kebalikannya. Nah, sedangkan anggaran bersifat umum ya untuk membiayai kegiatan pemerintah yang bersifat umum dan sehari-hari. Sedangkan anggaran khusus itu dicadangkan, dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu. Contohnya misalkan terjadi bencana, maka ditarik dari dana khusus.
Anggaran tetap ya, yaitu anggaran belanja ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran dan tidak bisa dilampaui. Sedangkan anggaran fleksibel ya, jumlahnya akurat ya. Ya, ini jumlahnya akurat ya. Ya, jumlahnya aktual ya, belanja dapat melampaui jumlah apresiasi belanja asalkan ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Jadi anggarannya bisa berubah-ubah berdasarkan aktivitas. Jadi ketika adanya peningkatan aktivitas, maka anggaran yang dikeluarkan juga meningkat. Aktivitas dalam proses kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan anggaran eksekutif dan anggaran legislatif ya disusun oleh lembaga eksekutif. Sedangkan anggaran bersama ya anggaran legislatif itu disusun lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Sedangkan anggaran bersama disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sedangkan anggaran komite disusun oleh suatu komite khusus. Ini untuk merupakan siklus anggaran. Jadi proses persiapan, persetujuan, administrasi, pelaporan, dan pemeriksaan. Jadi proses perencanaan, persetujuan, proses administrasi ya dalam bentuk draft, setelah itu dilaporkan, dan pemeriksaan ataupun proses audit. Siklus anggaran ya, tahap-tahap dalam persiapannya. Yang pertama menyiapkan format anggaran. Setelah itu mengajukan anggaran di unit masing-masing pemerintah. Nah, dan yang ketiga konsolidasi anggaran masing-masing bagian unit kerja, direview ya, diadakan diskusi dan pendapat ya. Lalu yang selanjutnya persetujuan terhadap anggaran tersebut. Ini adanya proses persetujuan oleh kepala pemerintah. Setelah itu anggaran yang telah disetujui oleh kepala pemerintah diajukan ke lembaga legislatif. Nah, setelah dari lembaga legislatif akan dibahas dan mengadakan ataupun diskusi terkait dengan anggaran yang telah dibuat. Nah, setelah tahap 2, lembaga legislatif itu akan menyetujui atau bahkan menolak anggaran tersebut ketika sudah diskusi yang telah dilakukan. Tapi kalau misalkan anggarannya realistis, transparan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan disetujui. Nah, untuk proses administrasi ya, di mana pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Selain itu dilakukan juga proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi. Itu. Sedangkan siklus pelaporan yaitu dilakukan pada akhir periode atau pada waktu tertentu yang ditetapkan. Misalnya akhir tahun. Bagian yang tak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan. Gitu.
Jadi di akhir periode untuk proses pelaporan anggarannya. Ini untuk pertemuan yang kelanjutan pertemuan yang selanjutnya. Itu Bapak Ibu, nggih. Nah, ini merupakan proses pemeriksaan. Jadi ada laporan pelaksanaan anggaran diperiksa oleh lembaga pemeriksa independen, auditor ya, BPK, gitu. Auditor independen. Nah, hasil pemeriksaan itu menjadi masukan atau feedback ya, umpan balik untuk proses penyusunan pada periode berikutnya. Ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu karena sudah deskripsikan dari bagan sampai bawah. Jadi tinggal kita baca saja. Itu dia Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.